aku Abigail Pandiangan, kembali lagi di SMK Tech News. Saya akan membawakan berita dari sekitaran Kalinjagi. Upaya pembuangan sampah sembarangan dan terjadinya banjir di sekitaran Kalinjagir, Surabaya. Kita lihat ini adalah genangan sehabis banjir dan banyak-banyak genangan-genangan yang ada di situ. Selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana keadaan Kalinjagir pada saat sampah, bagaimana keadaan Kalinjagir sehabis hujan. Direktur Ekoton Pridi Asandi mengatakan sampah plastik yang mengalir dari kawasan Gunung Sari hingga Wonokromo ini terjadi dari beberapa jenis, mulai dari botol plastik, sisa minuman dalam kemasan, tas kresek, hingga popok bayi. Ekoton pun mendesak pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Jasa Tirta I Pengelola Air Sungai Surabaya, untuk segera mengendalikan sumber sampah, caranya dengan menyediakan kontainer-kontainer sampah agar penduduk tidak buang sampah ke sungai. Baik, tadi kondisi Kalinjagir setelah turun hujan dan banyak sekali sampah-sampah yang belum pemerintah tumpukan sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar, sehingga jika hujan dapat menyebabkan banjir. Warga setempat sempat diberi peringatan oleh pemerintah untuk supaya bersih. Warga sempat ditegur oleh pemerintah karena banyak penumpukan sampah yang ada di kali. Dan dampak pertama ditimbulkan apabila sampah berserakan akan menjadi wadah penyakit. Membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan dan mendatangkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mewawancarai salah satu warga yang ada di dekat Kalinjagir. Ini dengan siapa? Siti. Oke. Ibu Siti, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai terhadap lingkungan di sekitar Kalinjagir? Bagaimana pendapat Ibu Saat melihat sampah-sampah banyak penumpukan di sekitar Kalinjagir? Saya sih kayak enak gitu dipandang, kotor. Oke Ibu Siti, apa pendapat Anda tentang terlihat penumpukan sampah di sekitar Kalinjagir? Agak resah sih Mbak, tapi ya apalagi kadang masyarakat sama pemerintahnya juga sama, jadi sama-sama nggak klop gitu. Kadang masyarakat membuang sembarangan meskipun ada tulisan dilarang, tapi sama aja gitu. Namanya juga orang-orang. Kira nih Bu, apa yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat agar sampah-sampah ini tidak menjadikan penyebabnya banjir? Yang paling utama sih kesadaran dari diri sendiri sih. Yang kedua itu wajib sih harusnya kerja bakti terus-terusan. Tapi kalau kerja bakti, kalau masyarakat tetap gitu ya sama saja. Baik Ibu, katanya tadi kan kerja bakti. Untuk langkah selanjutnya, apa upaya pemerintah bisa membersihkan sampah yang di sekitar Kalinjagir? Dari masyarakat sendiri itu tuh harus bersama-sama menjaganya. Sama juga hasilnya sih pemerintahan harus lebih mengutamakan yang rakyat-rakyat dekat kali-kali begini. Oh ya, supaya tidak ada terjadinya banjir dan tidak ada kan kebanyakan sampah-sampah. Pemerintah itu lebih mementingkan di pusat kotanya. Kalau di sini tuh dia itu nggak mementingkan gitu. Kadang air naik itu udah banyak sekali sampah itu udah. Baik. Baik Ibu Siti, terima kasih pendapat Ibu tentang lingkungan sekitar di Kalinjagir. Baik, saya akan melanjutkan wawancara ke warga-warga selanjutnya. Bisa perkenalkan Ibu namanya? Nama saya Wayan. Bagaimana pendapat Ibu jika air sudah meluap dan masuk ke warga-warga sekitar? Apakah pemerintah sudah bertindak jika air sudah meluap dan masuk ke rumah warga sekitar? Ya sudah bertindak sih, tapi kita sebagai warga kan ya saling membantu lah, gotong royong sama Pak RT juga, sama warga-warga sini juga kalau ada kebanjiran.
Untuk upaya pemerintah, apakah sudah pernah bertindak di wilayah sekitar Kalinjagir? Kalau Kalinjagir sih kurang tahu ya, tapi kalau di sini sih belum. Oh, karena air belum pernah masuk atau memang masih belum Sudah pernah lewat? masuk di sini sampai sini, tapi warga kita yang bertindak. Oh, berarti belum ada pemerintah ya? Belum. Baik, terima kasih Bu Wayang Ya. atas pendapat sekitaran Kalinjagir. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak sekali penumpukan sampah rumah tangga dan bekas-bekas pembangunan rumah tangga. Masyarakat setempat berharap bahwa ada bantuannya pemerintah untuk melakukan pengambilan sampah-sampah di sekitar dekat Kalinjagir ini. Nah, sesudah membahas sampah di pinggir Kalinjagir, tetapi di pojok dekat pintu air Kalinjagir sudah dirombak menjadi taman yang sangat indah oleh Ibu mantan wali kota, yaitu Ibu Risma, dan diresmikan pada tanggal 8 bulan 5 dan 2018. Dan beginilah kondisi di Kalinjagir pada saat siang hari. Begitu indah, sejuk, akan banyak tanaman-tanaman yang ada di sini. Dan bisa melihat, dan pengguna jalan juga bisa menikmati dan melihat betapa bagusnya keindahan di Taman Kalinjagir ini. Akan tetapi masih banyak masyarakat di sekitaran sini yang membuang sampah sembarangan dan memancing di sekitaran Kalinjagir. Padahal sudah ada palang dilarang memancing. Baik, di seputaran Kalinjagir ini terdapat taman dan saya sudah di taman. Saya akan memanggil salah satu masyarakat yang terdekat di sini untuk melakukan wawancara atas pendapat dibangunnya taman di sekitaran Kalinjagir ini. Mari. Baik Bapak, Bapak ini namanya siapa ya? Ya, saya Rio. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Iya Mbak, tak apa-apa. Oke, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya dibangun tanaman di lingkungan sekitar sini, Pak? Nah, di sini kan di Kalinjagir ya. Iya. Kalinjagir kan terkenal dengan sampah masyarakat yang menggunung. Di sekitaran sini itu ada sungai, terus berhubung banyak sampah-sampah, jadi kalau hujan deras turun gitu mesti banjir Mbak. Banjir ya, Pak. Ya, makanya dibuat solusi dari pemerintah, dibikinkan taman di sini untuk menghias sepanjang Kalinjagir gitu Oh, Mbak. iya. Ya. Apa pendapat Bapak jika ada masyarakat yang masih membuang sampah di dekat Kalinjagir ini? Padahal kan pemerintah sudah melakukan upaya untuk membersihkan, untuk melakukan dibangunnya taman ini. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Ya, itu tergantung dari diri sendiri ya Mbak ya. Dari misal masyarakat menyadari atas kalau misal ada hujan deras turun, banjir, itu kan ulahnya dia sendiri. Pemerintah kan juga sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, terus sudah disiapkan semua lah biar solusi agar tidak banjir di sepanjang Kalinjagir ini Mbak. Nah, bagaimana harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya supaya bisa mengatasi banjir di terdekat sini, Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk pemerintah agar disediakan fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar penduduk umum, atau diberikan setiap kilo atau setiap meter diberikan tong sampah ya, begitu Mbak, agar agar mengurangi banjir yang melanda saat hujan deras itu Mbak. Baik. Terima kasih ya Bapak Iya Mbak. Rio. Ya, Sampai berjumpa Ya. di kemudian hari. ya, saya pamit dulu ya Mbak. Sekian dari berita sekitaran Kalinjagir. Saya Nova Abigail. Saya pamit undur diri dan saya kembalikan lagi di SMK Taklim.